Secangkir kopi di pagi hari bukan sekadar ritual biasa. Di balik aroma yang menenangkan tersimpan 7 fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar, terutama bagi kesehatan di usia senja. Selama bertahun-tahun kopi kerap mendapat cap negatif bagi lansia. Namun penelitian modern justru menemukan sisi lain yang mengejutkan dari minuman legendaris ini. Dari melindungi otak hingga menjaga hati tetap sehat, kopi menyimpan rahasia tersembunyi yang bisa mendukung kualitas hidup di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Tentu tidak semua orang cocok dengan kopi, dan ada batasan yang harus dipahami. Karena tubuh manusia itu unik, apa yang baik untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Jika Anda merasa tercerahkan dengan informasi ini, silakan tekan tombol suka dan bagikan pengalaman Anda dengan kopi di kolom komentar. Mari kita mulai perjalanan mengejutkan ini bersama. Menjaga kesehatan di usia senja adalah investasi paling berharga. Informasi yang benar menjadi kunci untuk membuat keputusan bijak tentang apa yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Kopi bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Di balik rasa pahit dan aroma khasnya tersimpan senyawa kompleks yang telah diteliti secara mendalam oleh para ilmuwan dunia. Yang perlu kita ingat adalah pentingnya memahami tubuh sendiri. Setiap orang memiliki toleransi dan kebutuhan yang berbeda, terutama di usia yang semakin matang. 7 fakta yang akan kita bahas tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau mengajak minum kopi berlebihan. Semuanya bertujuan membuka wawasan berdasarkan sudut pandang ilmiah yang mudah dipahami. Mari kita telusuri satu persatu temuan mengejutkan tentang kopi, dimulai dari manfaatnya bagi organ paling penting dalam tubuh kita, otak. 1. Kopi ternyata memiliki kemampuan luar biasa dalam melindungi otak dari 2 penyakit serius yang sering mengintai di usia lanjut, Alzheimer dan Parkinson. Seiring bertambahnya usia, fungsi otak mulai menurun secara alami. Daya ingat melemah, konsentrasi berkurang, bahkan beberapa orang mulai kesulitan mengenali wajah atau tempat familiar. Alzheimer dan Parkinson adalah 2 kondisi neurodegeneratif yang membuat hidup menjadi sangat menantang. Keduanya perlahan-lahan melemahkan daya ingat dan kemampuan gerak kita. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah wajar dapat menurunkan risiko kedua penyakit ini secara signifikan. Kafein, zat aktif utama dalam kopi, bekerja dengan cara menghambat senyawa kimia penyebab rasa kantuk dan merangsang produksi dopamin, hormon yang berhubungan dengan pengendalian gerak. Dopamin sangat penting dalam mencegah Parkinson karena penyakit ini disebabkan oleh menurunnya kadar dopamin di otak. Kafein membantu menjaga produksi hormon vital ini. Studi dari berbagai universitas ternama menemukan bahwa orang yang rutin minum kopi 1 hingga 3 cangkir per hari memiliki risiko lebih rendah terkena Parkinson. Peneliti dari Harvard bahkan mencatat bahwa pria yang minum kopi secara rutin memiliki kemungkinan 30% lebih kecil terkena Parkinson dibanding yang tidak minum sama sekali. Pada kasus Alzheimer, kafein dan antioksidan dalam kopi membantu mengurangi pembentukan plak beta-amiloid, zat yang merusak sel otak dan menjadi penyebab utama penyakit ini. Kuncinya terletak pada kata wajar. Minum kopi berlebihan justru bisa membuat jantung berdebar dan tidur terganggu, yang pada akhirnya berdampak negatif pada fungsi otak. Jumlah ideal adalah tidak lebih dari 2 hingga 3 cangkir sehari tanpa tambahan gula berlebihan. Takaran ini dianggap aman dan bahkan bermanfaat untuk perlindungan otak. Yang menarik, manfaat ini bukan hanya untuk lansia, tapi juga sebagai pencegahan sejak dini. Kebiasaan minum kopi bijak sejak parubaya memberikan efek protektif maksimal di usia senja. 2. Antioksidan, zat pelindung tubuh dari kerusakan radikal bebas yang selama ini dikenal dari buah dan sayuran, ternyata juga berlimpah dalam secangkir kopi. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh melawan radikal bebas menurun drastis. Ketika radikal bebas dibiarkan merajalela, dampaknya sangat luas. Mulai dari mempercepat proses penuaan hingga meningkatkan risiko kanker dan memicu peradangan kronis. Beberapa penelitian menemukan bahwa kopi justru menjadi sumber utama antioksidan dalam pola makan harian, terutama bagi mereka yang kurang mengonsumsi buah dan sayuran. Dalam setiap cangkir kopi terkandung senyawa seperti asam klorogenat, flavonoid, dan polifenol yang bekerja menetralisir radikal bebas sebelum merusak sel sehat. Studi dari Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa pada kelompok usia 50 tahun ke atas, kopi menjadi kontributor antioksidan harian terbesar, melebihi buah seperti apel atau jeruk. Ini bukan berarti kopi bisa menggantikan buah dan sayur, namun menunjukkan bahwa kopi membawa manfaat nyata selama dikonsumsi dengan cara yang benar. Senyawa antioksidan dalam kopi juga memiliki efek antiinflamasi, membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh yang sering dialami lansia. Peradangan kronis adalah pemicu berbagai masalah kesehatan seperti nyeri sendi, penyakit jantung, dan diabetes.
Antioksidan kopi membantu melawan kondisi ini. Manfaat antioksidan juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, memastikan aliran darah ke otak, jantung, dan seluruh tubuh berjalan lancar. Hal ini sangat penting di usia 60 tahun ke atas ketika risiko penyumbatan atau pengerasan pembuluh darah mulai meningkat secara alami. Namun semua manfaat ini baru terasa bila kopi diminum tanpa tambahan berlebihan seperti krimer manis, gula putih, atau sirup yang justru merusak efek baik antioksidannya. 3. Hati. Organ seberat 1,5 kg yang bekerja tanpa henti sebagai pusat detoksifikasi tubuh, ternyata mendapat perlindungan khusus dari konsumsi kopi secara rutin. Selama bertahun-tahun, peran kopi dalam mendukung kesehatan hati telah diteliti secara mendalam dengan hasil yang mengejutkan para ahli medis. Konsumsi kopi secara rutin sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari berkaitan erat dengan penurunan risiko berbagai penyakit hati, termasuk sirosis dan kanker hati. Senyawa aktif dalam kopi seperti asam klorogenat dan kafein memiliki efek antiinflamasi dan antifibrotik yang membantu mencegah pembentukan jaringan parut di hati. Sirosis terjadi karena jaringan hati yang rusak tergantikan oleh jaringan parut hingga mengganggu fungsi hati secara keseluruhan. Kopi dapat memperlambat atau mencegah proses ini. Kopi juga membantu hati memproses enzim dan membuang racun dari tubuh lebih efisien, seperti memberi bantuan tenaga agar hati tidak terlalu kelelahan. Hal ini sangat berarti bagi lansia yang mungkin mengonsumsi obat-obatan rutin setiap hari, karena hati adalah organ utama yang memproses semua zat tersebut. Efek perlindungan kopi tidak hanya terjadi pada mereka yang sudah memiliki masalah hati, tapi juga pada orang sehat sebagai langkah pencegahan. Minum kopi bisa menjadi salah satu cara sederhana dan alami untuk menjaga hati tetap bekerja optimal bahkan saat usia terus bertambah. Ini menjadi kabar baik mengingat penyakit hati seringkali tidak menunjukkan gejala sampai kondisinya sudah sangat parah dan sulit diobati. Namun efek baik ini hanya didapat dari kopi murni, bukan dari minuman instan yang syarat gula dan bahan tambahan yang justru membebani kerja hati. Kopi hitam tanpa tambahan gula berlebihan adalah bentuk paling aman dan efektif untuk menjaga fungsi hati tetap optimal di usia senja. 4. Energi dan semangat yang stabil setiap hari menjadi kebutuhan penting di usia lanjut. Kopi ternyata memiliki peran khusus dalam menjaga vitalitas fisik dan mental. Saat seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak perubahan terjadi secara alami. Metabolisme melambat, produksi hormon menurun, dan tingkat energi tidak seprima saat muda. Kafein dalam kopi bekerja dengan cepat dan efisien. Saat masuk ke tubuh, kafein menghalangi kerja senyawa adenosin yang membuat kita merasa ngantuk atau lelah. Dengan adenosin yang diblokir, tubuh menjadi lebih waspada, mata terasa segar, dan pikiran lebih jernih. Jangan lupa tekan suka jika informasi ini bermanfaat dan subscribe untuk update kesehatan harian. Yang lebih menarik adalah efek psikologisnya. Kafein memicu pelepasan dopamin dan serotonin, dua senyawa kimia yang berperan besar dalam menciptakan rasa bahagia dan ketenangan. Banyak lansia merasa lebih ringan menjalani hari setelah memulai pagi dengan secangkir kopi. Ada rasa terkoneksi dan kesiapan untuk menjalani aktivitas. Kopi juga seringkali menjadi momen sosial yang berharga. Menyeduh kopi sendiri, menikmati aromanya, atau berbagi cerita sambil menyeruput kopi bersama orang tercinta. Namun penting untuk tetap bijak. Kelebihan kafein bisa membuat jantung berdebar atau rasa gelisah muncul tanpa sebab yang jelas. Mengenal tubuh sendiri adalah kunci. Jika nyaman dengan 1 atau 2 cangkir kopi sehari, itu bisa menjadi rutinitas yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Di usia senja, menjaga suasana hati yang stabil adalah bagian penting dari hidup sehat. Keseimbangan emosi menentukan kualitas hidup secara keseluruhan. Orang yang sering merasa lelah secara emosional cenderung mengalami penurunan daya tahan tubuh, lebih mudah sakit, dan tidak bersemangat menjalani hari. Jika kopi bisa membantu menjaga mood tetap stabil sebagai alat bantu alami, mengapa tidak dimanfaatkan dengan bijak sebagai teman setia dalam keseharian? 5. Diabetes tipe 2, ancaman kesehatan yang sering menyerang usia 60 tahun ke atas, ternyata dapat dikurangi risikonya melalui konsumsi kopi yang tepat. Semakin bertambah usia, tubuh mengalami berbagai penyesuaian. Apa yang dulu bisa dimakan bebas kini harus dikontrol ketat untuk menjaga kadar gula darah. Temuan menarik menunjukkan bahwa kopi, jika dikonsumsi dengan benar, justru dapat membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2 secara signifikan. Banyak orang mengira kopi berbahaya karena sering dicampur gula. Padahal yang menjadi masalah adalah tambahan yang menyertainya, bukan kopi itu sendiri. Jika diseduh tanpa gula atau hanya sedikit pemanis alami, kopi justru membantu tubuh menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah.
Penelitian pada populasi usia lanjut menemukan bahwa orang yang minum kopi rutin 2-3 cangkir per hari memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Kandungan dalam kopi mampu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh untuk merespons insulin dan mengatur gula darah secara efisien. Kopi juga mengandung senyawa bioaktif seperti asam klorogenat yang berperan memperlambat penyerapan glukosa di usus, mencegah lonjakan gula darah yang tajam. Hal ini penting karena lonjakan gula yang berulang bisa memperburuk resistensi insulin yang akhirnya memicu diabetes tipe 2. Tentu saja kopi bukan pengganti pola makan sehat, namun sebagai bagian dari gaya hidup seimbang, kopi bisa menjadi alat bantu alami untuk menjaga metabolisme. Kombinasi dengan aktivitas ringan seperti jalan pagi, menjaga berat badan, dan mengurangi karbohidrat olahan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Bagi yang sudah memiliki diabetes dan menggunakan obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum menambahkan kopi ke rutinitas harian untuk menghindari interaksi obat. 6. Depresi dan perasaan sedih berkepanjangan sering menjadi masalah tersembunyi di usia lanjut. Kopi ternyata memiliki peran dalam menjaga kesehatan mental. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai kehilangan rutinitas yang membuat hari-hari terasa bermakna. Anak dewasa, teman yang pergi, aktivitas terbatas. Kondisi ini bisa berkembang menjadi depresi, bukan sekadar sedih biasa. Depresi mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bahkan cara tubuh berfungsi sehari-hari. Orang yang mengalami depresi bisa kehilangan minat terhadap hal yang dulu dicintai, merasa lelah sepanjang waktu, atau mengalami gangguan pola tidur. Dalam studi besar yang melibatkan ribuan lansia, ditemukan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi kopi cenderung memiliki risiko depresi lebih rendah. Efek ini berasal dari kemampuan kafein meningkatkan kadar dopamin dan serotonin, dua senyawa kimia yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Kopi juga memiliki efek langsung terhadap kortisol, hormon stres utama. Dalam dosis tepat, kafein membantu menyeimbangkan kadar kortisol dan membuat lebih tenang. Dalam beberapa eksperimen, orang yang minum kopi menunjukkan respons lebih positif terhadap tekanan psikologis dibandingkan mereka yang tidak. Bukan hanya efek kimia, kopi juga memiliki aspek sosial. Berbagi waktu dengan segelas kopi bersama pasangan, sahabat, atau tetangga menciptakan koneksi emosional. Kebersamaan yang terbangun dalam momen sederhana seperti ini seringkali menjadi penopang emosional yang sangat berarti bagi lansia. Ritual menyeduh kopi sendiri, menikmati aromanya, atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput kopi bisa membuat jiwa terasa hidup kembali. Namun semua efek positif ini muncul karena kopi dikonsumsi dalam porsi tepat. Bila berlebihan, kafein justru bisa memicu gelisah dan memperburuk kondisi mental. 7. Meski memiliki banyak manfaat, kopi tidak cocok untuk semua orang. Ada kondisi tertentu yang justru bisa memburuk jika kopi diminum tanpa pertimbangan. Tubuh manusia itu unik. Apa yang menenangkan bagi satu orang bisa membuat orang lain merasa gelisah, tidak nyaman, atau bahkan memperburuk kondisi kesehatan. Bagi penderita hipertensi, gangguan irama jantung, asam lambung tinggi, atau gangguan tidur kronis, kafein bisa menjadi pemicu masalah bukan solusi. Lansia dengan tekanan darah tinggi mungkin merasakan detak jantung meningkat dan kepala berat hanya dengan satu teguk kopi karena kafein merangsang sistem saraf. Kafein dapat mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah secara mendadak, berisiko memicu serangan jantung atau stroke pada yang berisiko tinggi. Bagi penderita GERD atau asam lambung, kopi bisa memicu naiknya asam lambung dengan merelaksasi otot katup lambung bagian atas. Efek kopi terhadap pola tidur juga perlu diperhatikan. Di usia lanjut, kualitas tidur sudah menurun alami, dan kafein bisa memperburuk kondisi ini. Penting untuk mengenali sinyal tubuh. Jika setiap minum kopi merasa cemas, jantung berdebar, lambung tidak enak, atau sulit tidur, itu isyarat untuk mengurangi takaran. Tidak ada aturan saklek. Beberapa orang cukup setengah cangkir, yang lain bisa 2 cangkir tanpa masalah. Yang ada adalah mendengarkan tubuh sendiri. Cara menyajikan juga menentukan. Kopi hitam murni tanpa gula adalah pilihan terbaik, bukan kopi instan penuh pemanis buatan yang justru berbahaya. Waktu minum kopi juga penting. Idealnya dikonsumsi pagi hari atau maksimal sebelum sore, tidak saat perut kosong, dan dengan takaran yang sesuai toleransi tubuh. Yang paling bijak di usia lanjut bukanlah menghindari segala sesuatu, melainkan memahami tubuh, menyesuaikan diri, dan membuat keputusan tepat berdasarkan pengalaman pribadi. Jika kopi memberi semangat tanpa gangguan, nikmatilah dengan tenang. Tapi jika tubuh memberi tanda sebaliknya, jangan ragu mencari alternatif yang lebih cocok. Dari 7 fakta mengejutkan ini, kita belajar bahwa kopi bukan sekadar minuman biasa.
Ia menyimpan potensi besar untuk mendukung kesehatan di usia senja. Melindungi otak, menjaga hati, memberikan antioksidan, mengangkat semangat, mencegah diabetes, hingga menjaga kesehatan mental. Semua terkandung dalam secangkir sederhana. Kunci utamanya adalah keseimbangan dan kesadaran. Mengenal tubuh sendiri, memahami batasnya, dan minum dengan bijak tanpa berlebihan. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kesehatan bukan tentang panjang umur semata, tapi bagaimana menjalani setiap hari dengan hati damai, tubuh nyaman, dan pikiran jernih. Jika informasi ini bermanfaat, tekan suka, bagikan ke keluarga, dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan harian. Ceritakan pengalaman Anda dengan kopi di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.